Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, sahabat-sahabat surgaku semua yang tercinta, semoga kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sebagaimana biasa, wabil khusus abang kami, sahabat kita Pak Hidi sama ibu mungkin di belakang. Kemudian pengurus masjid, panitia Ramadan yang telah bertungkus lumus melayani kita semua agar Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan semasa Covid. Salawat dan salam semoga selalu tercurah buat junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mari perbanyak sholawat kita atas beliau di setiap kesempatan. Aulan nasibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholat. Manusia yang paling utama bersamaku kelak di hari kiamat adalah yang paling banyak bersholawat atasku. Hadirin yang berbahagia, kita sandarkan pembicaraan kali ini kepada ayat Allah di surah yang ke-9, ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Hanyalah yang membangun, yang mengimarahkan, yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah yang beriman kepada Allah, yang cinta kepada Allah. Yang tidak cinta, tidak mungkin dia mau membangun masjid-masjid Allah. Yang tidak beriman kepadanya tak mungkin mau memakmurkan masjid-masjid Allah. Dan dia juga beriman kepada hari akhir, ingin balasan yang terbaik kelak. Apa yang kita lakukan di dunia sangennya saja kebaikan itu akan dibalas. Ya sitik wae sotik saja, kejahatan yang kita perbuat pun nanti akan menerima pembalasan. Kita lihat balasan itu dan kita rasakan langsung balasan tersebut. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sangin yang kebaikan yang kau perbuat, kau akan dibalas. Sotik saja, sitik wae. Kejahatan yang kau lakukan, kau juga akan dibalas. Dia iman kepada Allah, dia ingin pembalasan yang terbaik di hari akhir.
dan dia dirikan sholat. Tentu orang sholat yang ke masjid. Yang tidak sholat ngapain ke masjid? Mending di meja. Meja mana Pak Ustaz? Meja itu. Nah, coba kita bicarakan dulu. Pak Ustaz, apa sajak kami pulang umroh, permainan kami tidak model dulu ledo. Sepakat kami permainan kami rubah. Sebelum memulai permainan domino, kami buka dengan Al-Fatihah. Kemudian tahlil pula dulu. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebanyak batu. La ilaha illallah. 28. Iya 28 Pak. Nah udah apa? Jangan jawab. Kita terjebak kita tuh. Sebanyak batu. Sudah itu diputar batu itu juga dengan zikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Bil masing-masing. Kedua, si boy, si am, si eri Panam. Bukan lagu baru, Panam. Beda tuh. Baru namanya beda. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, dan dia tunaikan zakat, dirikan sholat, tunaikan zakat. Setiap kali ada ayat sholat, nah nyambungnya dengan ayat zakat. Orang sholat tidak boleh pelit, tidak boleh ceke, tidak boleh jaguang, tidak boleh kiki, tidak boleh lokek, tidak boleh kedekut, tidak boleh holit. Oh, marta kabuan. Orang yang pemurah mesti sholat. Ini sholat tapi ceke, pemurah tapi tidak sholat, tidak mau, tidak match dia. Hidup sebentar cuma. Ada penggembala kambing. Kisah si anak mirip dengan pengalaman ayahnya dulu. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Faruq, Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Nampaklah penggembala kambing disamperin tuh ame Abdullah ibn Umar. Cerita-cerita, puasa mas, puasa. Ngapain puasa? Kita mesti taat kepada Allah. Ini perintah Allah. Musim dingin, puasa. Musim panas, puasa. Panas dingin, puasa. Muncul niat Ibnu Umar untuk memuji si gembala kambing. Saya beli kambing boleh tak? Kambing yang Anda gembalakan ini. Nanti saya kasih harga bagus. Terus saya langsung sembelih. Ente kan lagi puasa nih, saya sembelih, saya kasih daging. Harga bagus saya beri, kambingnya saya sembelih dan dagingnya pun saya kasih bagian untuk ente. Dikira penggembala yang lagi puasa. Puasa menggembala kambing, bayangkan tuh. Ini budak nih, budak. Apa jawabnya? Ini bukan kambing-kambing saya, tapi ini kambing milik tuan saya. Sama mirip misalnya dengan
ayah dari Ibnu Umar bin Khattab. Kalau Umar dulu anak kecil penggembala, kalau ini udah dewasa penggembala, maksudnya udah boleh menikah. Ini bukan kambing-kambing saya, tapi ini harga bagus loh. Kamu dapat daging, nanti kamu bisa makan tuh daging. Kamu kan puasa. Siapa yang nggak ngiler? Apalagi itu orang Arab, dikasih daging. Lagi puasa. Kalau kita lagi puasa, pergilah sore itu, jalan kan semua mau kita. Nah, ini ya ma, iya pak. Ini iya pak, oke ma. Pokok semua dibeli. Habis itu, itu kejadian malam kemarin. Untung saya nggak beli apa-apa pulang taraweh. Biasanya beli, nggak beli apa-apa. Ragu hati ini mungkin ada yang ngantar. Rupanya ada yang ngantar. Nggak habis mungkin di rumahnya, diantarnya ke rumah. Yang ayam lah, yang ikan lah, yang pecel lah, yang kue-kue lah, sebanyak-banyak. Awak ada makan semua. Sampai sahur tadi masih ada barang. Akan terbuang jadi. Tapi dengan pede si gembala ini mengatakan, ini bukan kambing saya tidak berhak. Begini, kan saya kasih harga bagus, saya sembelih di sini, daging saya kasih. Nah kalau nanti tuanmu tahu bahwa ada kambingnya, jumlah kambingnya berkurang, kamu tinggal bilang kambing itu dimakan serigala. Oke? Sama kisahnya dengan Umar bin Khattab. Lalu si gembala ini jalan pergi meninggalkan Ibnu Umar. Pergi aja dia. Ini orang tak benar nih, tak cocok diajak bicara. Langsung dia pergi sambil menunjuk ke atas. Aina Allah, Allah di mana? Gila. Ibnu Umar cuma muji sebenarnya, salut dengan iman penggembala ini. Pulanglah ke Madinah Ibnu Umar, dicari siapa tuan penggembala itu. Ketemu dengan tuannya, kata Ibnu Umar, kambing-kambingmu aku beli sekalian sama yang mengembalakan kambing itu aku beli. Lalu dimerdekakan dengan kambing-kambingnya. Kamu aku merdekakan, itu kambing-kambing untuk kamu semuanya. Apa? Berapa tuh harga kambing sekarang? Anggaplah kambing-kambingnya itu 100 ekor, satu kambing berapa sekarang? 2 juta. 2 juta. Nah kali 100, 200 juta. Tambah orang enteng aja, dikasih aja sama Ibnu Umar. Nah, awalnya ini jadi masalah. Dia sholat, dia tunaikan zakat, dan takutnya hanya kepada Allah. Tempat takut hanya kepada Allah. Takut kalau Allah tidak meridhoi langkah-langkah kita, takut kalau nanti Allah tidak memberi kita tempat yang mulia. Mudah-mudahan mereka itu senantiasa menjadi orang-orang yang mendapat hidayah. Kita bicara masjid. Masjid adalah tempat yang paling mulia di permukaan bumi. Allah berfirman, nah ini hadis qudsi. Kalamullah, firman Allah tapi redaksi Rasulullah. Ala inna buyuti fil ardi al masajid wa inna zuwara fiha
ummaruha. Ketahuilah bahwa sesungguhnya rumah-rumahku di permukaan bumi adalah masjid-masjid. Masjid Baitul Jalal, Masjid Al-Hidayah, yang di Pasar Palapa, masjid apa namanya? Miftahul Jannah. Miftahul Jannah. Yang Abu Bakar di mana? Abu Bakar Palapa Ujung. Oh, ada lagi di situ. Oh iya, ada, baru ingat. Abu Bakar. Oh, Mujahidin. Mujahidin nih. Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim. Munawwar. Rumah-rumahku di permukaan bumi adalah masjid-masjid. Wa inna zuwara fiha, maka siapa yang mengunjunginya, yang mendatanginya, yang menghadirinya, ummaruha, dia adalah para pembangun. Tidak sekedar membangun fisik saja tugas kita, tapi membangun jamaahnya, meramaikannya, memakmurkannya. Allah tuan rumah, kita jadi tamu. Tuba li 'abdin tatahhara fi baitihi thumma zarani fi baiti. Beruntunglah seorang hamba yang membersihkan dirinya di rumahnya, lalu dikunjunginya aku di rumahku. Nah, pada pertemuan kemarin kita berbicara tentang mau ke masjid, bersihkan dulu diri di rumah. Kalau subuh bangun lebih awal, pukul 3, setengah 4 atau pukul 4. Ramadan melatih kita untuk bangun lebih awal, supaya bangunnya mudah, tentu tidur lebih cepat. Karena ini Ramadan, tidak mungkin tidurnya cepat, karena malam mesti didirikan. Ngaji dulu. Hambai wayah aja. Wa yatubullahu ala man yasha. Wallahu alimun. Nah, sampai gitu. Tidur. Ditahannya ngantuknya demi aku. Berapa mau dikasih nilai? Nah, inilah Ramadan. Kalau Ramadan nanti bangun, mandi dulu. Nah, itu dia. Mandi bersih-bersih, gosok giginya. Untuk apa gosok gigi? Kalau mulut segar kan mata melek. Nah, mulut segar mata melek. Jadi sholat tahajudnya enak. Setelah mandi tahajud. Gosok gigi itu mesti. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau tidak memberatkan bagi umatku, aku perintahkan mereka bersiwak. Ma'kulli sholat, setiap kali hendak sholat. Gosok gigi, bagi yang suka siwak pakai siwak. Pakai parfum buat yang laki-laki. Kalau ada, in wajad. Kalau ada. Perempuan jangan pakai parfum. Abu Hurairah pergi ke masjid. Ada ibu-ibu juga menuju masjid. Ketemu di jalan. Ibu ini harumnya bukan main. Entah apa parfumnya. Coba ibu cari nanti di sebelah UIN. IAIN sebelah UIN, Jalan Balang, ada kedai parfum. Tanya merek Chloe tulisannya CLOE, Glue. Nah, coba gue beli nanti, tapi pakainya di rumah.
ketika suami ada. Aduh kau sekarang deh. Ya sejak Ustaz itu ceramah bang. Nah syukurlah, sadar kau langsung dengar Ustaz itu ceramah. Biasa enggak tanggung masam kau. Pakai daster koyak lah. Koyak bukan sejengkal, sehasta. Kalau udah koyak daster dia dijahit. Kan ada kawan kita yang bisa jahit dekat sini. Tetangga pula lagi aku jahitan cik kok, bos kok. Nah selesai. Berapa lah. Tetangga dekat. Cuma begitu. Tapi kalau minta bikinkan daster baru, nggak mau bawa aja. Karena kami nggak bawa aja, bawa kurang ajar. Nah, saya 150. Dikasih banyak rezeki lebih kan. Wah 500 macam Pak Imbong lo kau gini. Pak Imbong bagi-bagi duit aja kerja. Kemarin nampak videonya nangis ya. Awak tak bisa macam Pak Imbong. Bapak anak punya bini, anak istrinya Pak udah pisah. Udah berapa lama Bapak pisah? 21 tahun. Anak tak ada. Terus tidur di mana Pak? Di emper toko. Lewat orang ini. Itu di tokonya. Kapan Bapak tidur situ? Tunggu tutup. Yang saya suka tuh sholat jangan ditinggal ya Pak. Nangis ya. Jangan ditinggal. Kita dipertemukan Allah nih. Kalau bukan Allah yang menggerakkan, saya menyapa Bapak langsung. Pasti Allah gerakkan. Yuk carikan kos-kosan. Bapak di sini ya. Ini udah saya bayar. Awal nih lo mau deh, tapi gimana cara? Ini kos-kosan Bapak bayar sendiri ya. Menunjukkan kos-kosan. Nah, nangis. Nggak bisa berbuat banyak, cuma bisa doa. Tengoklah status Facebook saya. Saya bilang sama teman-teman di Jakarta, kalau ketemu Pak Imbong titip salamnya. Entah kapan orang itu jumpa. Nah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Nah, beruntunglah seorang hamba yang membersihkan dirinya di rumahnya lalu menemuiku di rumah. Ya Bani Adam, kata Allah, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambil gunakan pakaianmu yang terbaik setiap kali kamu ke masjid. Gak ada niat menyinggung nih, itu perintah Allah. Yang elok-elok pakai. Ibu-ibu mukenanya yang bagus. Oke. Ini mukena yang mahal tuh dipakai cuma hari raya Idul Fitri sama Idul Adha, itu sholat sunnah. Mukena mahal dibelinya di Cina sana. Di mana beli ibu? Ustaz datangnya di Guangzhou. Berapa Bu? 5 juta nih sepasang Ustaz. Oh mahal betul. Disimpan, ada peti kacanya khusus di rumah. Dalam kaca itu ada silikon, kapur barus, di luar ada kapur ajaib. Disusun kapur itu biar semut tidak bisa masuk. Nanti pas malam hari raya upacara khusus, teng 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 teng, diambil tuh. Karena besok hari raya. Oke. Itu sholat sunnah, pakai itu sholat wajib. Yang mukena yang mahal-mahal, takutlah rusak. Makanya mukena jangan yang banyak gaya, jubrai-jubrai. Sampai di masjid heboh itu ustaznya ceramah, kawan sebelah 5 kau Bali. Masa bawa sebawanya 5 tuh aku. Kita itu orang tuh nggak ketahuan sama ustaz karena pakai masker. Orang tuh kepalanya dekat-dekat. Tapi kalau ada kepalanya dekat-dekat curigai yang pakai masker. Untung tidak ada yang dekat-dekat. Ya. Lagi bicarakan Ustaz, kalau tidak bicara bisnis orang, itulah bisnis itu mukena. Itu jualan, itu kredit, cerita kredit. Ibu dan bapak yang saya muliakan,
Nah, datang dia mengunjungiku di rumahku. Allah tuan rumah. Rasulullah berpesan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, sesuai dengan ayat tadi. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, maka muliakanlah tamu. Allah pun memuliakan tamu-tamunya. Belum masuk ke rumahnya lagi Allah kasih hadiah, Allah kasih bonus. Ma min rajul, kata Rasulullah, yatatohar fayusinut tuhur thumma ya'midu ila masjidin min hadhil masajid illa kataballahu lahu bi kulli khutwatin yakhtuha hasanatan wa yarfa'uhu biha darajatan wa yaqutu anhu sayyi'atan. Tiada seorang pun yang membersihkan dirinya termasuk berwudu di rumah, kemudian ia menuju salah satu masjid. Salah satu masjid itu namanya Munawwar. Maka Allah tulis untuk orang tersebut, Allah catat baginya apa? Setiap langkah kakinya dia dapat pahala. Setiap langkah kakinya dia dapat pahala. Hitung langkah pulang, sebanyak itulah tadi langkah datang, sebanyak itulah Bapak Ibu dapatkan pahala. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasul, rencana ambo nio bali tanah lekek masjid Rasul. Baagi kiro. Bagaimana menurut Rasul? Kata Rasulullah, langkahmu yang banyak ke masjidku itu jauh lebih baik. Nggak jadi dia bilang, nggak jadi dia beli tanah dekat masjid, biar jauh-jauh. Tapi Pak Ustadz, apalagi aku datang kan pakai motor Pak Ustadz. Oh ya, aku parkir situ terus masuk ke masjid cuma 20 langkah, rugi dong. Iya pula ya. Kalau gitu motornya besok parkir situ di lampu merah atau di TPRI. Habis sholat isyraq nanti tengok ke sana, insya Allah tidak ada motornya. Ada orang usil, pertanyaannya usil. Gak usah ragu, dulu nggak ada yang begituan, itu masalahnya. Yang ada langkah, yang pakai onta langkah onta, yang pakai kuda langkah kuda, yang pakai keledai langkah keledai, yang jalan kaki langkah kakinya. Setiap langkah dapat pahala. Yang tidak datang, ya tidak dapat apa-apa. Belum masuk lagi dapat pahala. Yang kedua, setiap langkah kakinya diangkat derajatnya. Kalau ingin Allah mencintai, menyenangi, menyayangi, datanglah ke rumahnya. Inilah orang-orang yang Allah cintai, Allah sayangi, Allah muliakan. Tidak datang, tidak. Ada rombongan malaikat yang ditugaskan untuk mencari majelis-majelis ilmu, termasuk di Munawwarah. Bersusun malaikat mendoakan kita yang di dalam pagi ini. Termasuk itu masjid yang suara besar di mana? Baitul Izzah. Betul Isa. Oh, sampai ini kuat. Di luar jelas betul. Mari corong mencari lawan. Ada tuh di Kulim, betul. Oh, musola ini di atas. Nah, dia kan banyak lembah itu. Nah, masjid situ ngarah ke sini. Kuat. Itu sholat bingung gitu. Mau akbar imam situ, kita yang gerak sini. Pengalaman sekali, diundang situ bingung. So kuat-kuatnya. Ini gimana? Ceramah nih sih kuat. Jadi gimana Ustaz? Pergi ke sana dulu kasih tahu. Pergi ngurusnya, menghentikan mic keluarnya, pakai mic dalamannya, dimarah opung nanti. Opung luhut. Penguasa nanti. Iya, ini mic keluar juga. Besok mati kan? Kacau kita nanti. Ya kena pasal sekian bulan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Kemudian setiap langkah kakinya diampuni dosa-dosanya.
yang melangkah diampuni dosa-dosa. Semakin banyak langkah ke rumah Allah, semakin banyak dosa diampuni. Itu Masjid Munawwarah. Ada masjid yang paling utama lagi. Apa kata Rasulullah? La tusyaddur rihal illa ila thalathatil masajid. Jangan kalian berpayah-payah, bersusah-susah, habis-habis duit, habis-habis keringat, berlelah-lelah, capek-capek, berdarah-darah bahkan melakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid. Masjidil Haram wa Masjidi Hadza, kata Rasul, wa Masjidil Aqsa. Kalau nak ngabis-ngabis duit, kemari pergi. Bukan tak boleh ke Tokyo, ke Jepang, bukan tak boleh, bisa. Bukan tak boleh ke Kanada, ke Australia, kemana lagi? Ke Bangkok, ke Filipina, ke Vietnam, ke Singapura, ke Kuala Lumpur, boleh aja. Tapi kalau nak habis-habis ke sini, jalan kita ke Kanada, ke Texas, California, habis duit aja, tak ada apa-apa. Mungkin dosa nambah. Jalan ke Bali maksudnya, ke Mande maksudnya. Habis-habis malam-malam situ, iya ada geng ibu-ibunya tuh pakai bus, apalagi ibu komplek Pemda tuh. Kebetulan ibu ketuanya tetangga dulu Jalan Melati, Mbak tuh. Wah, mbaknya dia udah nggak ada. Mbak itu lagi meneruskan. Oh, kemana nih Mbak? Sumber Fund keliling, ada rundown acaranya, berangkat habis subuh, pokoknya jam 6 semua sudah di dalam bus. Jalan 3, oh mantap, berangkat hampir di Harau, nggak berenang, nggak tengok aja. Yang mau naik perahu ke belakang sana, jalan lagi. Kalau kan mau habis-habis kemari. Kemana itu? Ke Masjid Haram, ke masjidku ini Nabawi, Masjid Aqsa. Masjid Aqsa nggak aman, repot. Jadi ini nanti tujuan ini. Yang belum kemari. Yang akan sampai kemari, yang mau. Asal mau dia, insya Allah ada aja jalan. Yang mampu, kalau tidak mau mana sampai kemari. Banyak itu. Mungkin di keluarga bapak ibu ada kan? Keluarga kami pun ada. Dari dulu lagi pergilah, tidak juga. Duit banyak untuk tumpuk untuk pergilah, tidak juga. Nanti pergilah. Sekarang udah tua, duit tidak ada lagi. Umroh enggak, haji pun tidak. Yang satu lagi disuruh, ini duit panas. Jangan yang panas, yang dingin dipakai. Yang panas kan payah megangnya. Nah, duit panas, duit proyek. Itu diakui sendiri itu, ini duit proyek. Proyek dulu, proyek sekarang sama panasnya. Kalau sekarang panasnya nggak landscape. Repot, ini disadap. Handphone kan ada satu yang aman, yang ini nggak aman. Sadap, pembicaraan disadap, tangkap KPK. Mereka punya handphone 2 tuh, ada yang 3 handphone. Satu khusus menghubungi anak bini, yang 2 bininya nggak boleh tahu. Tuh bini yang dibulim. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, Masjid Haram,
1 rakaat sholat di sini sama dengan 100.000 rakaat sholat di Munawwarah. Masjid Nabi 1 rakaat sholat di sini sama dengan 1.000 rakaat sholat di Munawwarah. Maka melangkah kemari 1 langkahnya dapat 100.000 pahala. Melangkah kemari 1 langkahnya dapat 1.000 pahala. Melangkah ke situ terus. Subuh habis subuh balik kan sarapan. Nah, jam 9 nanti pergi lagi duha di Al-Haram lah yuk. Duha balik lagi. Nah, zuhur pergi balik. Habis zuhur pulang balik. Asar pergi balik. Habis asar pulang balik. Maghrib pergi balik. Habis maghrib pulang terus makan. Nah, nanti aja lah habis isya. Nah, habis makan, yuk ke haram lagi yuk. Ngapain? Ngaji kita situ. Tapi ini kan tanah haram juga. Iya sih, itu kan masjid haram. Ini tanah haramnya. Ini masjid balik. Jam 11 balik tidur lagi. Banyak. Pergilah mumpung sudah boleh. Kalau mau nak dicucuk hidung suntik 3 kali. Itu bukan kata saya, kata hukum. Nah, catat itu hukum. Peraturan berubah-ubah sampai berapa lama pula tuh Ustaz? Mungkin sebulan ya Pak. Berubah-ubah kali. Sampai poster. Nah, itu nak dicucuk hidung. Di sini maksudnya. Di Jakarta, di bandara. Si 2 kali cucuk hidung. Ada yang jahat nih, saking dia capek suruh cucuk ya. Apa yang kena? Enggak saya tuh yang punya ilmu bayi itu. Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Sekarang kita lanjut. Itu baru sampai pintu. Belum sampai ke dalam lagi. Man tawaddo'a lis-shalah kata Rasul fa asbaghal wudu thumma masya ila sholatil maktubah fa shallaha ma'an nas aw ma'al jamaah aw fil masjid ghafarallahu lahu dzunubahu. Nah, itu dia sama pula dengan Ramadan. Siapa yang berwudu untuk sholat, disempurnakannya wudunya. Nah, berwudu dengan sempurna, jangan asal-asal wudu. Jangan lupa bismillah. Rasulullah sebelum berwudu baca bismillah. Rasul mengajarkan agar kita tidak mudah lupa. Kalau berwudunya dalam WC sebelum masuk baca bismillah. Itu kalau saya gitu. Kalau Ustaz Ali Hidayat baca dalam hati. Kalau saya bimbang saya baca dalam hati karena hati dalam WC. Maka sebelum masuk baca doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kaki kiri itu adab. Ini Islam agama beradab. Ada orang tinggi ilmu, adab tak ada. Al-adabu fauqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Biarlah sekolah kita rendah tapi adab tinggi. Dijaga adab. Masuk WC itu kaki kiri baca doa, karena WC itu rumah setan. Kalau kita tidak baca doa, setannya masih di dalam. Ngapain dia kerjanya Pak Ustaz? Nengokin kita tuh buang air. Gini dong, yang satu bilang iyo. Udah dia mana? Nah, dorongnya kita keluar. Nah, dah jatuh. Nggak baca doa. Kalau udah jatuh di kamar mandi, WC, itu jarang yang selamat. Jarang. Betul lah? Nah, tanyalah. Dan siapapun lah yang jatuh di kamar mandi itu jarang. Yang dia balik 100% enggak. Baca doanya. Jangan pernah lupa.
Masuk masjid kaki kanan, itu adabnya. Karena ini rumah Allah. Apa tanya bocek Pak Ustaz? Apa tuh Bu? Kalau aku masuk rumah kaki mana aku dulukan? Nah tergantung itu rumah setan apa rumah Allah. Kadang-kadang kami menyetan juga di rumah Pak Ustaz. Kayak terserah aja. Mau kiri mau kanan terserah. Kaki kanan lah masuk rumah karena itu rumah orang baik-baik. Ucap salam walaupun tidak ada orang. Orang tidak ada, tapi yang lain ada dalam tuh. Nanti kalau dijawabnya Pak Ustaz lari. Assalamualaikum, salam, lari cepat. Saya berlari tuh, nggak ada cerita. Kita baca ayat kursi Pak Ustaz, dia apa ayat kursi? Ya dibaca. Baca dia apa tuh mawar? Jangan lupa baca salam. Itu doa untuk orang yang di rumah, untuk makhluk yang di rumah. Kalau dia makhluk jahat pergi dia tuh. Nah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, setelah sempurna wudhu, jangan lupa wudhu mesti sempurna. Baca bismillah, cuci tangan. Nah, kenapa mesti cuci tangan? Begitulah Rasulullah mengajarkan hidup bersih. Judul tadi malam, Islam itu agama bersih. Cuci tangan. Nah 2 tahun ini kan, nah terlatih kita cuci tangan pakai hand sanitizer. Diputar lagi. Lama pula pelatihannya sehari pula tuh. Waktu tugas di rumah sakit, nggak ikut besok harus ikut, nggak ikut besok harus ikut, nggak ikut juga, nah, pergi sana, keluar, jangan di sini. Kamu masuk kamar pasien itu cuci tangan, tipis tangannya mungkin tiap hari. Kalau pasien lagi banyak, masuk kamar ini, basuh muka sampai kan, ini wajah tuh, ini batas tumbuh rambut sampai kan, ini sini, ini sini. Jenggot gitu-gitu kan jenggotnya. Mau jambang. Kami yang tidak ada nih apa mau digitukan? Suami aku rambutnya mundur Pak Ustaz, apakah wajahnya melebar? Oh tidak. Jangan begini pula nyiramnya. Itu bisa ditumbuhkan lagi, serius. Dulu itu jualan saya. Bisa. Cuma buat apa ditumbuhkan lagi? Orang umur udah 58 menggatal lah kerja. Ganteng lagi bapak tuh ada. Banyak pula yang suka. Nah, udah terima aja. Kalau mau ditumbuhkan juga sepakat sama istri dulu. Abang jangan menggatal, kita tumbuhkan lah. Bisa agak lama kalau karena udah umuran. Kalau masih muda, nah, hari ini bisa cepat, mudah-mudahan. Tangan sampai siku, sampai kan gosok kepala. Mau yang model gitu silakan. Nah, model itu kan ada yang model itu bentuknya. Nah, kalau pas telinga betul-betul dicuci telinganya, bukan begitu-gitu kan. Yang pas tangan dia enggak enaknya. Pas kaki gitu-gitu aja dia. Enggak ya wow. Nah, Rasulullah mengambil air, melepas air tuh diambil nih, usap kepalanya, kembali ke depan. Kalau perempuan secukupnya aja, jangan diambil pula ujung rambut panjang, rambutnya panjang sampai ke lutut begitu kan ibu tuh. Mau sholat isya tuh duduk di situ, begitu kan ya. Udah sampai sini rambutnya. Lampu mati pula. Pas mati lampu hidup, baru ntar hidup lagi lampu itu. Kawan teriak sebelah. Kawan sebelah itu teriak. Sangkanya, sundel bolong. Nerima awak aja ngeri itu. Lalu
Beliau usap kedua telinganya. Kaki betul-betul dibasuh kaki itu sampai ke mata kaki, di sela-sela jari kaki itu. Nah, setelah wudhunya sempurna, dia berjalan menuju sholat fardu. Sholat bersama orang-orang berjamaah di masjid, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Nah, nampak? Pakai kata dunub, bukan lambun tapi dunub. Allah ampuni dosa-dosanya. Di luar tadi langkah kakinya sudah dapat ampunan, langkah datang langkah pulang, sampai di dalam, nah diampuni lagi dosa-dosanya. Kalau ingin diampuni dosa-dosa, datanglah ke masjid, hadirlah di masjid. Ini rumah Allah, rumah mana lagi yang lebih baik? Bagus pun rumah awak masih lebih bagus dan munawarah. Karena kalau orang datang ke rumah kita untuk bersilaturahim, tentu tidak sebesar bersilaturahim ke rumah Allah. Tapi kalau rumah kita jarang didatangi tamu, khawatirlah. Panggilnya aja. Ini orang-orang soleh nih, suruh datang ke rumah. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Ke rumah ya? Ngapain? Datang nggak, dah 2 minggu udah ada tamu. Saya sibuk nih, sebentar duduk aja dia. Datang Assalamualaikum tuh pulang lagi apa? Ayolah ke sana. Penting ada barokah lah untuk rumah kamu. Nah, ini orang-orang soleh ini undang. Nah Ustaz undang ke rumah. Ustaz, ke rumah ya, apa? Makan kita bawa keluarga. Makan enak atau enggak enak nih Pak? Yang enak lah. Nah, apa mau Pak Ustaz? Cincang daging Kota Buana, cincang ayam batipu, sambil promo nih. Cincang daging Kota Buana, cincang ayam batipu siang. Kalau subuh sederhana loket. Kurang gaul ibu-ibu di sini. Bapak-bapaknya juga. Nah, cobalah besok habis Ramadan, sholat zuhur di Masjid Taqwa Pasar Pusat, langsung ke Kota Buana tuh, cincang daging. Cincang daging memang daging isinya. Lo orang isinya jangan dia pera-pera tuh. Udah cincang daging enggak tuh? Enggak daging tuh. Glamour. Nah, gila. Sambil promo. Mempromokan saudara kita kan berpahala kita. Nah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Jadi pesan terakhir buat semua nih, termasuk saya. Mari bersemangat hadir di rumah Allah. Mari kita makmurkan. Mari kita bangun. Wa inna zuwara fiha ummaruha, yang hadir mereka adalah para pembangun rumah-rumahku. Kalau kita turut membangun rumah-rumah Allah, mudah-mudahan kita berkumpul kelak di surganya, bertetangga di surganya. Kalau nanti saudara-saudara kita nih sudah kita tengok tidak ada, sudah tengok lantai 1 sampai di atas sana tidak ketemu, kitalah yang menyelamatkan. Ya Allah, dulu ada saudara kami Masjid Munawarah. Kalau ada pengajian dia duduk sebelah saya tuh. Kalau tidak ada dia, nah berarti tempat satu lagi neraka. Nah jemput, mandikan, tunjukkan di mana kamarnya. Itu gunanya kita bersaudara tuh. Bersaudara dengan orang-orang beriman itu enak. Syafaat mereka besok diharapkan. Bapak Ibu cari saya tidak pernah ada. Palman surga dasar sampai surga atas. Mana Ustaz tidak ada nampak? Iya ya. Oh kata Mas Amir, tempat satu lagi tuh. Itu kata Ustaz itu kita tanya malaikat, ada Ustaz di dalam itu kosong tuh. Ya Allah, itu Ustaz kami dulu sering ceramah Munawarah. Tolonglah, jemput, mandikan dia, tunjukkan di mana kamarnya. Maka persaudaraan ini, persahabatan ini tetap dijaga. Apalagi pengurus masjid. Nah, ini subuh kemarin di pemilihan pengurus masjid nih, ini ada kubu-kubunya pula ini yang datanya kayak perang Rusia Ukraina. Jadi setelah pemilihan Pak Ustadz katanya angkanya sama. Daripada bertengkar orang ini, saya ditunjuk sebagai PRT. Nah,
nanti kita bikin pemilihan lagi. Ada geng-geng pula. Ini pekerjaan mulia. Nanti kalau dia tidak dipilih, mulai hasut, ngomong sana gini, ngomong situ gini. Ada masjid kami gitu juga, mana-mana. Mau masuk surga pula, gimana ceritanya? Udah, siapa yang jadi pengurus kita dukung. Nanti kalau dia tidak kuat lagi, kan mundur sendiri. Lanjut, yang muda-muda lah. Kalian yang muda-muda kami dukung. Masjid mana tuh muda-muda semuanya. Mereka mau Pak Ustaz kita suruh betul. Minta juga, ayo tengokkan, tunjukkan kepada kami yang tua-tua bahwa kalian bisa. Hadza wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.